Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sesuai jadwal yang kita sepakati kemarin, Ya betul. saya akan mengadakan wawancara dengan Bapak terkait dengan kasus di Indonesia. Sebelumnya mohon maaf nih Pak mengganggu. Boleh. Sama-sama. Ya, pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau rujukan moral? Saya melihat bahwa kasus dilema etika benar lawan benar merupakan suatu situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu benar secara moral tapi bertentangan satu sama lain, seperti itu. Sedangkan rujukan moral yaitu benar melawan salah satu situasi kondisi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah, seperti itu. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Sebelum keputusan itu diambil, barangkali kita di dalam dilema etika terlebih dulu dilakukan pengumpulan data atau yang namanya pengumpulan dari data si pelaku atau yang terjadi siapa yang ada dulu, kemudian menganalisis salah dan benarnya, dan kemudian membuat alternatif solusi, membuat keputusan dan melihat lagi keputusan atau direfleksikan dulu, seperti itu. Kaitannya di inventaris dulu, Ya, di data baru ditentukan benar apa salah, ya, seperti itu. terus sebelum diputuskan direfleksi dulu. Betul, ya. Itu Pak ya. Ya, Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, langkah-langkahnya atau prosedurnya adalah yang pertama itu mengumpulkan data atau fakta dulu, seperti itu. Dari fakta akan kita gali atau mengidentifikasi serta menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lagi-lagi harus melihat keputusan kembali dan direfleksikan kembali. Hal-hal itu dilakukan bisa membuat keputusan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang bertentangan dapat menerima, baik secara tidak dapat menerima dengan baik, sehingga tidak timbul permasalahan baru dari hasil keputusan tersebut. Barangkali seperti itu. Terus hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif untuk pengambilan keputusan pada kasus dilema? Kalau mengambil hal keputusan kasus dilema etika seperti ini, yaitu dengan menelaah atau menerawang lah kalau orang bahasa kita. Ya, menerawang. Siapa nih yang terlibat? Dan kembali ke identifikasi. Mana yang urgen atau yang mendesak kasus seperti ini, dan pengambilan alternatif dan solusi. Gitu. Yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan dengan cara melakukan dialog atau obrolan dengan pihak yang bermasalah. Seperti itu. Ya. Dan kemudian dilakukan musyawarah dengan pihak dengan prinsip kekeluargaan dengan pihak bermasalah atau yang terkait hingga munculnya solusi yang terbaik dan diterima oleh kedua belah pihak. Barangkali seperti itu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus dilema? Memang kalau dalam pengambilan keputusan tantangannya pasti ada. Tantangan itu pasti ada karena mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak susah. Karena salah satu pengen benar, yang satu juga pengen yang benar, kan seperti itu.
Ya, makanya dengan cara seperti ini masalah sekecil mungkin resikonya lebih baik daripada satu nuntut dan satu juga nuntut. Barangkali seperti itu. Mungkin Mencari resiko yang terkecil, barangkali seperti itu. Dan dengan mempunyai nilai-nilai nilai-nilai kekeluargaan yang didahulukan, barangkali seperti itu. dengan musyawarah. Ya, musyawarah kekeluargaan. Terus apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan? Kalau jadwal kayaknya tidak, karena yang namanya permasalahan itu datangnya secara tiba-tiba. Nah, kalau anda kan sudah dijadwal, berarti masalah tiap hari harus ada. Kan begitu. Jadi jadwal itu kita tidak, kalau untuk permasalahan tidak ada jadwal, hanya dikala posisi jadwal di posisi ada salah satu guru atau permasalahan, ya kita harus langsung dibereskan dengan sistem kekeluargaan seperti itu. Secepat mungkin, biar tidak merambat ke yang lain. Terus adakah seseorang yang mempermudah, membantu Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan? Kadang-kadang begini, dalam suatu pengambilan keputusan, kadang-kadang kan di situ kan dirapatkan dulu dengan seluruh guru, terutama yang bermasalah. Kenapa? Permasalahan ini kan menyangkutnya kan ke semua guru, walaupun hanya satu guru, seperti itu. Jadi kita akan yang pertama itu, yang keduanya kita berkonsultasi dengan yang punya pihak atau wewenang, contoh pengawas, bagaimana solusi terbaiknya, dan itu akan memberikan arahan kepada kita dan efek yang lebih baik kepada guru-guru tersebut. Seperti itu. Terus dari semua pembelajaran yang disampaikan ataupun kita obrolan kita, ya. Artinya dari obrolan kita hari ini, apakah yang dapat disampaikan untuk pembelajaran ke depan? Kalau yang saya dapat sampaikan yaitu tentang pembelajaran yang bisa diambil dari keputusan ini adalah sebelum mengambil keputusan, sekali lagi harus kita menganalisis apa permasalahan. Itu permasalahannya, dan kemudian pertimbangan-pertimbangan itu penting juga. Selain pertimbangan secara pribadi, di situ kan banyak guru-guru yang setidaknya bisa memberikan pertimbangan, walaupun guru tidak semuanya bermasalah. Seperti itu. Maksudnya guru yang lebih senior, yang lebih dewasa, karena kita sebagai pimpinan yang masih muda, walaupun pimpinan kita juga butuh yang namanya bimbingan dari guru-guru senior. Yang tidak menganggap itu. Ya, itu. Barangkali itu seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Amin. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih.